Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Putri Lubis sebagai moderator pada presentasi hari ini pada mata kuliah Matematika Keuangan yang berjudul Perdagangan Margin. Nah, di sini saya perkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3, ada Tania Wulandari, ada Siti Hotmasari, ada Sri Damayani, dan ada Lisra Mafira. Dan saya sebagai moderator Anissa Putri Lubis. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi perdagangan margin. Nah, apa sih perdagangan margin tersebut? Perdagangan margin ini adalah pada dasarnya dia pembelian barang dengan utang. Nah, dengan fasilitas margin, jika kita menggunakan fasilitas margin, maka seseorang ini cukup membayar sebagian dari harga pembelian suatu barang yang nanti barangnya itu akan langsung menjadi jaminannya. Nah, fasilitas margin ini memungkinkan seseorang investor saham membeli saham lebih banyak dengan uang muka atau margin awalnya misalnya 50%. Nah, investor dapat membeli saham sebesar 2 kali modalnya, yang nantinya investor akan kenakan bunga sekitar 18% sampai dengan 20%. Nah, itu rumusnya. Misalnya kita mencari rasio utang pada marginnya, itu total utang dibagi dengan total portofolionya. Nah, jika kita mencari rasio ekuitasnya, yaitu 1 dikurang rasio utang sama dengan rasio ekuitas dibagi dengan total portofolionya. Nah, di mana rasio ekuitas itu adalah akun margin. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama yaitu Contoh soal yang pertama yaitu Robert membeli 20 lot saham TLKM pada harga 8.000 per saham dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awalnya 50% dan komisi pembeliannya adalah 0,3%, hitunglah jumlah uang yang harus disetorkan oleh Robert. Nah, di sini penjelasannya yang pertama kita jumlahkan dulu pembelian sahamnya, yaitu 20 lot sama dengan 20 dikali 500 saham. Karena satu lot itu adalah 500 saham. Nah, maka 20 dikali 500 saham, maka hasilnya 10.000 saham. Nah, selanjutnya kita jumlahkan harga pembeliannya, yaitu 10.000 dikali 8.000 dikali 1,003. Yaitu maka dapat hasilnya 80.240.000. Nah, di sini margin awalnya adalah 50%. Maka jumlah uang yang harus disetor oleh Robert adalah 50% itu dikali dengan jumlah harga pembeliannya, yaitu jumlah harga pembeliannya itu 80.240.000. Maka hasilnya adalah 40.120.000 rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan untuk materi yang kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang margin call dan penarikan dana. Nah, untuk margin call, apa sih margin call itu? Jadi, margin call ini perusahaan sekuritas yang memberikan fasilitas margin membatasi rasio utang maksimum nasabahnya. Nah, untuk penetapan rasio utang maksimum ini sama saja dengan mensyaratkan rasio ekuitas atau margin account minimum pasar dan literatur investasi menyebut rasio ekuitas minimum ini sebagai margin call atau maintenance margin. Nah, jika margin call-nya ditetapkan 30%, ekuitas investor minimal harus 30% dari nilai portofolio. Untuk beberapa batas nilai saham atau portofolio saham boleh turun sebelum investor menerima margin call, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Untuk harga margin call itu dia rumusnya utang per sahamnya per 1 dikurang margin call-nya. Kalau untuk di harga margin call ini apa? Harga margin call ini kan tadi harga saham awal lalu dikali 1 dikurang margin awalnya per 1 dikurang margin call. Untuk nilai portofolio margin call ini itu adalah nilai portofolio awal dikali 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Sebagai contohnya, nah, seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham, sekitar 200 lot.
BMRI pada harga 2.000 per sahamnya. Jika margin awal adalah 50% dan margin call-nya itu adalah 30%, batas harga saham BMRI yang membuatnya menerima margin call itu berapa gitu kan. Nah, untuk penyelesaiannya itu, untuk harga saham awalnya itu kan 2.000, margin awalnya itu 50% dan margin call-nya itu 30%. Untuk harga margin call-nya itu rumusnya kan tadi untuk harga saham awal dikali 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Berarti 2.000 dikali 1 dikurang 50% per 1 dikurang 30%. Itu 1.000 per 70%. Itu sama dengan 1.428. Nah, selama harga saham di atas itu 1.428 tidak akan ada margin call. Jika harga saham turun di atas 1.428, investor itu akan menerima margin call untuk menyetor kas tambahan atau untuk menjual sebagian portofolionya agar rasio utangnya itu dapat turun menjadi 70%. Nah, untuk pembahasan penarikan dana. Apa sih penarikan dana itu? Untuk penarikan dana itu, selain kewajiban harus menyetor kas tambahan, investor pun mempunyai hak untuk menarik dananya jika harga saham yang dibelinya naik dan rasio marginnya di atas margin awal. Selama rasio margin berada di atas margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dananya dan akunnya disebut terbatas atau restricted. Untuk contohnya, itu Ibu Tania membeli saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awalnya itu 50% dan margin call-nya itu 25%, berapa dana yang dapat ditarik jika portofolio sahamnya itu menjadi 160 juta. Untuk penyelesaiannya itu, portofolio sahamnya kan 160 juta tadi kan, utangnya itu 75 juta ditambah X dan ekuitasnya itu 85 juta dikurang X. Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung X-nya itu berarti rasio ekuitasnya itu sama dengan 85 juta kurang X-nya per 160 jutanya itu sama dengan 50%. Berarti harganya itu 5 juta. Dengan pengambilan sebesar 5 juta, neraca investor tersebut menjadi portofolio sahamnya itu 160 juta, utangnya 80 juta dan ekuitasnya itu 80 juta. Nah, baik, sampai sini aja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Sri Damayani. Di sini saya akan membahas materi tentang return dan resiko fasilitas margin. Berinvestasi saham dengan fasilitas margin membawa konsekuensi, yaitu menaikkan return dan resiko yang dihadapi oleh investor. Semakin kecil margin awal, semakin besar persentase utang yang bisa diperoleh, serta semakin besar return dan resiko. Fasilitas margin ini tidak hanya tersedia untuk membeli saham, tetapi juga aset keuangan lainnya, seperti obligasi, opsi, indeks valuta asing, dan SBI atau SPN. Besarnya margin awal dan margin call untuk masing-masing aset keuangan di atas berbeda-beda. Jika kita mengonsumsikan bunga fasilitas ini 20% per annum atau 5% setiap 3 bulan dan margin awal adalah 50%, menggunakan fasilitas ini akan meningkatkan return selama portofolio saham dapat memberikan keuntungan lebih dari 5% selama 3 bulan. Jika return kurang dari itu, fasilitas ini akan mengakibatkan penurunan return versi investor. Sebaliknya, jika return dari penggunaan fasilitas margin negatif, kerugian akan menjadi 2 kali lipat plus biaya bunga atau lebih dari 2 kali lipat totalnya. Agar lebih memahami, di sini saya akan membahas contoh soal. Contohnya yaitu, seorang investor bermodal 250 juta memperoleh fasilitas margin dengan margin awal 50% dan bunganya 20% per annum. Perjanjian yang ditandatangani menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun ke depan, tetapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekali. Ini berarti utang maksimal berumur 3 bulan. Setelah investor menyelesaikan utangnya, dia dapat berutang kembali. Demikian seterusnya selama 1 tahun saat fasilitas ini ditinjau ulang untuk diteruskan atau dihentikan oleh perusahaan tersebut. Dengan fasilitas ini, investor tadi membeli saham senilai 500 juta, mengabaikan biaya transaksi.
Hitunglah return bersih yang diperolehnya 3 bulan kemudian jika portofolio sahamnya yang A naik 5% menjadi 525 juta, yang B 10% menjadi 550 juta, yang C naik 20% menjadi 600 juta, yang D tidak naik dan tidak turun, dan pertanyaan yang E turun 10% menjadi 450 juta. Nah, untuk penyelesaiannya, yang A modal ekuitas sebesar 250 juta, utangnya 250 juta. Bunga utangnya sebesar 5% dikali dengan 250 juta, maka hasilnya 12.500.000. Nilai portofolio bersihnya yaitu 525 juta. Dikurang dengan 12.500.000, maka hasilnya 512.500.000. Untuk return bersihnya, 525 juta dikurang dengan 500 juta dibagi dengan 250 juta, maka hasilnya 5%. Karena return bersih sebesar biaya bunga, yaitu 5%, fasilitas margin tidak menaikkan atau menurunkan return atas modal sendiri, yaitu tetap 5%. Selanjutnya yang B, nilai portofolio bersihnya yaitu 550 juta dikurang dengan 12.500.000, maka hasilnya 537.500.000. Untuk return bersihnya 537.500.000 dikurang dengan 500 juta dibagi dengan 250 juta, maka hasilnya 15%. Selanjutnya yang C, return bersih 1 per margin awal dikali return portofolio dikurang biaya bunga. Return bersihnya 1 per 50% dikali 20% dikurang 5% sama dengan 35%. Untuk yang D, return bersihnya 1 per 50% dikali 0% dikurang 5% sama dengan minus 5%. Untuk yang E, return bersihnya 1 per 50% dikali minus 10% dikurang 5%, maka hasilnya minus 25%. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu short selling. Nah, investor di pasar modal dapat mengambil dua posisi, yaitu long membeli atau memiliki, dan short atau menjual. Nah, transaksi short selling adalah aksi menjual sekuritas yang tidak memiliki penjualnya. Nah, transaksi ini berbeda dengan transaksi jual beli biasanya dalam 4 hal. Nah, yang pertama itu investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Yang kedua itu investor mendapat untung justru kalau harga sekuritas turun. Nah, yang ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Nah, yang keempat, dibandingkan dengan transaksi biasa, short selling ini sangat beresiko. Nah, di sini ada satu contoh short selling, yaitu seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50% dan margin call 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham PGAS sebanyak 100 slot pada harga Rp2.000. Berapa dana jaminan yang harus disetorkan dan buatkan neraca awal investor? Penyelesaiannya, jumlah hasil penjualan short yaitu 100 slot dikali 500 saham dikali dengan Rp2.000 sama dengan 100 juta ribu rupiah. Nah, jumlah kas yang harus disetor sebagai yaitu 50% dikali dengan 100 juta ribu rupiah sama dengan 50 juta. Maka neraca awal investornya yaitu kasnya 150 juta ribu rupiah dan uang portofolionya sama dengan 100 juta ribu rupiah dan ekuitas yaitu 50 juta ribu rupiah. Nah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai harga margin call untuk short. Nah, harga margin untuk short, jika harga saham Pegas naik, maka investor dirugikan. Dan jika harga saham turun, maka investor diuntungkan. Jika harga saham turun signifikan, investor dapat saja mengambil sebagian dana jaminannya untuk mempertahankan margin diskon tetap 50%. Sebaliknya, investor harus menambah dana jaminan jika harga saham Pegas naik cukup besar yang menyebabkan margin diskon turun di bawah margin call 30%. Oke, kita lihat persamaan untuk mencari harga saham yang menyebabkan terjadinya margin call.
Untuk posisi short adalah harga margin untuk short sama dengan harga saham dikali 1 ditambah margin awal dibagi 1 ditambah margin awal. Kita lihat contoh soalnya terlebih dahulu. Seseorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50% dan margin call 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham Pegasus sebanyak 100 lot pada harga 2000. Hitung harga margin call shortnya, margin awalnya di sini 50%, margin call 30%, harga sahamnya 2000, jumlah lotnya 100. Maka penyelesaiannya adalah kita masukkan rumusnya, harga saham 2000 dikali 1 ditambah margin awalnya 0,5 atau 50%. Maka 2000 dikali 1,5 adalah 3000. 3000 dibagi 1,3 adalah 2307,6923. Benarkah nilai ini? Bisa kita buktikan dengan pembuktian dengan raca. Kas 150 juta, utang polio 115,384. Ini adalah hasil kali 2307,6923 dikali dengan 50.000 lembar sahamnya, maka ekuitas 159 juta dikurangi 115. Kita buktikan dengan margin call, yakni ekuitas dibagi hutang, nilainya adalah 30%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah pembahasan dari materi margin, perbandingan margin dari kelompok 3. Dan jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.